Satu persatu, catatan mulai terbaca. Satu persatu pula, kisah mulai terungkap. Sehingga perlahan tabir semakin nyata. Saat semua mulai menuju puncak langit yang tinggi, menuju gemerlapnya bintang-bintang, menuju keindahan yang didambah semua orang. Kisah ini sudah terlalu lama, namun selalu menjadi kisah yang baru. Karena setiap perubahan waktu kembali lagi pada kisah lama yang terulang kembali pada masa yang baru untuk mencapai kesempurnaan dari perjalanan panjang yang ditunggu dan dinanti. Aku terus melihatmu meskipun masih tertutup awan dan kabut. Aku tetap mengikuti langkah kakimu meski jejak selalu hilang di sapu badai yang bergelombang. Aku terus mendengar suara-suara yang bicara tentangmu semakin nyaring terdengar. Karena suara itulah kemudian terus mendorong diriku untuk menuju dirimu. Meskipun berhias benteng-benteng yang kuat dan berlapis, namun aku tetap bisa mengikutimu. Karena mungkin inilah takdirku. Jika jalanmu semakin terang, maka semakin tajam pula penglihatanmu, membuat diriku semakin nyata untuk bisa selalu menatapmu. Engkau adalah cerita-cerita dan kisah yang selalu diantar anak zaman, yang ditulis pula para pujangga, menjadi syair-syair yang indah dibaca dan didengarkan. Berabad-abad engkau hanyalah cerita dan kinasih. Namun, aku yang hidup di zamanku ini bukan sekedar menulis kisah dan cerita, bukan pula hanya mengantarkan dongeng untuk bisa tidur. Karena di zamanku ini Tuhan akan memberi bukti atas kisah yang telah lama terjadi. Sang Rasul menyebutmu dengan sebutan Imam Al-Mahdi. Sang Prabu Jayabaya menulismu dengan sebutan Ratu Adil. Sang Prabu Siliwangi mengisahkanmu dengan sebutan Budak Angon dan Budak Janggutan. Sang pujangga Raden Ngabehi Ronggo Warsito mencatatmu dengan sebutan Satrio Piningit. Meskipun aku bukanlah seorang pujangga, bukan pula seorang penyair, namun aku sangat ingin menyebutmu dengan sebutan yang telah menetap dalam hati dan pikiranku. Karena bagiku, engkau adalah sang pilihan Tuhan. Maka aku menyebutmu dengan sebutan Sang Pinilih. Karena bagiku pula bahwa engkau adalah hamba yang begitu dekat dengan Tuhanmu. Maka aku juga menulisnya sebagai Satrio Idek Kinasihing Gusti. Kemudian dari semua sebutanku itu, aku ingin memberimu catatan khusus.
bagi semua kisahku menyebutmu dengan sebutan Sang Kinasih, karena engkau memanglah seorang hamba yang sungguh disayang Tuhan. Kita sampai sudah tidak terasa bahwa aku telah melewati hidup yang jauh, mencari dan terus mencari. Engkau yang didamba setiap insan. Aku mempersembahkan ketulusan, mempersembahkan pula keikhlasan, karena aku selalu merasa bahwa jalan hidupku ini adalah takdirmu yang tak bisa kulewati. Dan aku selalu juga merasa dengan mencintai hamba yang engkau kasihi, roh-roh yang engkau sayangi, itu telah mendekatkan diriku kepadamu, yang menjadi tujuan dari seluruh waktuku. Mungkin kemarin hingga hari ini, semua catatan dan suaraku adalah sekedar kisah yang terlewati. Namun aku selalu yakin bahwa yang aku cari ini akan menjadi nyata seiring waktu yang semakin dekat bagi dirimu, wahai Sang Kinasih. Untuk mencapai singgasana dunia seperti yang telah dikisahkan oleh semua begawan sebelum zamanku ini, sebagai syair-syair kehidupan. Inilah catatanku tentang dirimu, wahai Sang Kinasih, yang mungkin memang sebentar lagi kita akan bersua dan berjumpa di alam nyata kehidupan, di atas singgasana dunia.